Apa yang akan terjadi jika Perang Dunia III pecah? Perang Dunia III tidak akan langsung dimulai dengan bom nuklir. Menurut pengamatan, biasanya begini, diawali dengan tekanan politik, konflik regional, perang cyber, perang ekonomi, perang militer, lalu nuklir jika sudah tak terkendali. Sekarang kita bedah tahap demi tahap. Tahap awal, dunia jadi tegang. Ini fase yang paling sering tidak disadari orang awam. Yang terjadi pada tahap awal, negara besar saling ancam, militer siaga tinggi, seluruh armada laut, udara, dan darat dikerahkan, media penuh propaganda. Contohnya saat ini, latihan militer besar-besaran yang dilakukan negara kuat, dan sanksi ekonomi yang dijatuhkan ke beberapa negara, serta putusnya hubungan diplomatik. Memang belum ada bom, tapi dunia sudah berada di jalur perang. Tahap 2, mulainya perang cyber. Dunia modern perlahan lumpuh. Sebelum satu peluru ditembakkan, jaringan komputer lebih dulu diserang. Dan target utamanya adalah listrik, internet, bank, rumah sakit, sistem air, dan transportasi. Hal tersebut menjadi dampak buruk bagi kehidupan masyarakat biasa. Dampak buruknya, ATM tidak bisa dipakai, saldo di rekening tidak bisa ditarik, internet lemot, bahkan mati, rumah sakit chaos, dan data pribadi bocor, serta diperjualbelikan. Dan terlebih, dunia modern saat ini sangat bergantung dengan teknologi. Jadi, tahap ini sangat mematikan tanpa adanya satu bom pun. Lanjut ke tahap 3. Perang ekonomi. Orang di bawah garis kemiskinan paling terasa dampak buruknya. Di tahap ini, para negara akan saling blokade jalur perdagangan termasuk jalur udara dan jalur laut, sehingga importir terhenti. Dan akibatnya harga BBM naik gila-gilaan. Harga beras dan pangan melonjak tinggi, barang pun menjadi langka. Kelaparan di mana-mana dan angka pengangguran meningkat tajam. Situasi ini yang bikin masyarakat marah, demo, dan chaos sosial. Lalu masuk tahap keempat, perang militer konvensional. Meskipun belum memasuki perang nuklir, tapi disinilah perang klasik dimulai. Perang ini menggunakan drone, rudal jarak jauh, pesawat tempur, dan tentara darat. Perang era modern saat ini lebih mematikan dari sebelumnya. Contohnya seperti drone yang bisa membunuh tanpa pilot, serangan cepat dan presisi, dan sipil pun tidak luput menjadi korban. Kota yang paling berbahaya yaitu yang letaknya dekat dengan pangkalan militer, karena pangkalan militer menjadi target utama perang. Lanjut memasuki tahap 5. Jika konflik semakin memanas, nuklir menjadi opsi terakhir. Tahap ini memang menjadi skenario paling buruk. Perang ini yang bisa menghancurkan peradaban manusia, tapi harus diterangkan dengan jujur. Lalu apa yang terjadi jika nuklir dipakai? Jika satu bom nuklir diledakkan di kota besar, maka ratusan ribu orang akan tewas seketika. Dan panas dari hasil ledakan tersebut lebih panas dari matahari. Seluruh bangunan pun ikut lenyap, dan radiasinya bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Dan itu baru satu bom nuklir saja yang digunakan. Lalu bagaimana jika nuklir lebih banyak dipakai? Tentu saja langit akan tertutup debu, membuat matahari terhalang dan menjadi gelap, yang membuat suhu bumi turun drastis. Fenomena ini disebut dengan nuklir winter. Akibatnya seluruh tanaman mati serta gagal panen di seluruh dunia. Kelaparan pun tidak terelakkan, jutaan manusia mati tanpa bom. Setelah itu peradaban runtuh. Lalu apa dampak bagi Indonesia jika perang itu terjadi? Meskipun kita bukan target nuklir, tetap saja dampaknya berat. Dampak nyata bagi kita yaitu impor pangan menjadi terganggu, BBM mahal, rupiah tertekan, internet dan GPS terganggu, dan tekanan memilih kubu besar. Menjadi netral tidak aman sepenuhnya, hanya saja meminimalisir dampak yang terjadi. Lalu apakah perang dunia III akan terjadi? Jawaban paling jujur, tidak pasti, tapi bukan mustahil. Lalu kenapa perang nuklir belum terjadi? Senjata nuklir bikin semua pihak ketakutan, dan perang itu tidak akan ada yang menjadi pemenang sejati. Yang ada hanya kekalahan bagi semua pihak. Jangan sampai bumi kita hancur karena kesalahan kecil,
salah perhitungan, atau emosi seorang pemimpin. Dan kesimpulan paling penting, Perang Dunia III bukan soal siapa yang menjadi pemenang, tapi berapa banyak manusia yang masih hidup normal setelahnya. Dan itulah alasan dunia masih menahan diri